B. Iot sensor cahaya tanaman. Kita akan belajar tentang sensor cahaya tanaman. Sebelum memasuki aktivitasnya, terdapat peta komponen dan alat. Gambar 9,14 adalah peta komponen dan alat. Tool, alat, dan bahan yang diperlukan dalam latihan ini dapat berupa software, rel toolkit, dan bahan lainnya. Guru atau sekolah dapat menyiapkan sebelumnya. Satu, modul sensor suhu dan kelembapan DHT11. Modul DHT11 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini memiliki 3 pin dan terdiri dari 2 komponen utama. Sensor kapasitif untuk kelembapan dan termistor NTC untuk suhu. NTC adalah resistor yang nilai hambatannya berubah sesuai suhu. Semakin rendah suhu, hambatannya meningkat. Semakin tinggi suhu, hambatannya menurun. Dua, kabel jumper multi-female. Secara umum, fungsi dari kabel jumper multi-female memiliki kesamaan dengan kabel jumper multi-male. Hanya saja pada modul ini, kita menggunakannya untuk menghubungkan modul I2C yang ada pada liquid crystal display dengan breadboard yang akan kita gunakan, dan juga untuk menghubungkan pada Arduino Uno. Ketiga, modul sensor Dior. Modul Dior adalah sensor cahaya yang hambatannya berubah sesuai intensitas cahaya. Semakin gelap, hambatannya besar, semakin terang, hambatannya kecil. Empat, modul breadboard power supply. Modul power supply breadboard adalah sumber tegangan mandiri untuk breadboard, sehingga tidak perlu mengambil tegangan langsung dari pin Arduino. 5. Adaptor. Adaptor digunakan sebagai sumber tegangan untuk Arduino setelah perakitan selesai dengan tegangan ideal 7V12 volt agar Arduino tidak mudah rusak. Keenam, liquid crystal display 16.2 dan modul I2C. Liquid crystal display berfungsi untuk menampilkan teks, angka, dan simbol. Dalam modul ini digunakan liquid crystal display 16.2 yang berarti memiliki 16 kolom dan 2 baris tampilan. Agar liquid crystal display dapat digunakan dengan mudah, kita akan menggunakan modul I2C. Dengan menggunakan modul I2C, kita dapat menggunakan liquid crystal display dengan mengontrol 4 buah pin. Pin ground berfungsi untuk mendapatkan power negatif. Pin VCC berfungsi untuk mendapatkan power positif 5 volt. Pin data berfungsi untuk melakukan pertukaran data antara LCD dengan Arduino.
pin clock, berfungsi untuk memberikan sinyal waktu antara LCD dengan Arduino. Dengan demikian, jika kita menggunakan modul I2C pada LCD, penggunaannya akan menjadi seperti gambar 9.22. Pertama, merangkai sensor suhu dan kelembapan dengan modul DHT11. Langkah pertama ialah mulai merangkai alatnya. Kita mulai dari merangkai sensor suhu dan kelembapan dengan cara sebagai berikut. Pertama, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu breadboard, power supply untuk breadboard, modul DHT11, kabel jumper mount, TV mail, serta Arduino Uno, kedua pasang modul DHT11 di breadboard. Ketiga, jika sudah, sekarang pasang power supply pada breadboard di ujung. Yang satunya, perhatikan, jangan sampai terbalik polaritas, positif negatifnya, ya. Keempat, pasang pin pada modul DHT11 dengan pin yang ada pada Arduino Uno. Kelima, lalu terakhir, pasang adaptor 9 volt pada power supply. Jangan lupa untuk memasang kabel Arduino-nya juga seperti pada gambar ke-9,25. Jangan lupa hubungkan kabel Arduino pada laptop untuk memulai pemrograman pada Arduino. Kedua, memulai pemrograman sensor suhu dan kelembapan dengan Pictoblox ED. Setelah merangkai sensor cahaya, buka aplikasi Pictoblox di laptop untuk membuat program Arduino. Setelah itu, kalian bisa mulai menggunakan blok-blok di Pictoblox dengan cara berikut. Pertama, klik menu board, lalu pilih Arduino Uno seperti pada gambar 9,8 dan 9,9. Kedua, selanjutnya, klik connect. Pastikan kalian sudah menghubungkan kabel Arduino ke laptop kalian. Ketiga, klik event di menu barcode, lalu seret blok 1, klik ke kotak kerja. Keempat, setelah itu, klik control di menu barcode, lalu seret blok forever dan taruh di bawah when click. Kelima, jika sudah, klik looks di menu barcode. Setelah itu, seret blok say hello for 2 seconds, taruh di bawah blok forever. Keenam, selanjutnya, klik operators, lalu seret blok join, dan timpa dialog box dengan kata hello pada blok say hello for 2 seconds. Ketujuh, ayo, lakukan langkah 6 sekali lagi. Seret dan taruh pada dialog box bertuliskan banana. Kedelapan, setelah itu, klik sensor di menu barcode, lalu seret blok get temperature from DHT sensor dan timpa kata Apple pada blok join kedua. 9. Sekarang, klik angka pada get temperature from DHT dan pilih angka 7. Pin ini harus disesuaikan dengan pin yang kalian pakai. 10. Agar tidak bingung, ayo kita ubah tulisannya. 11. Jika sudah, kita lakukan sekali lagi langkah 6 sampai langkah 10. Bedanya, kita pilih humidity pada blok get. Jika sudah, klik blok when click. Untuk memahami pemanfaatan Arduino Uno, tambahkan sensor TR.KE rangkaian untuk mendeteksi intensitas cahaya dan tampilkan nilainya di layar komputer atau laptop. Beberapa langkah yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. 1.
memiliki sensor Dior dengan jumlah kaki sebanyak 4 pin atau 3 pin? Sama saja. 2. Untuk yang menggunakan sensor Dior dengan jumlah kaki 4 pin, gunakan pin A0 disebut juga pin analog untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ketiga, hubungkan kaki pin VCC pada jalur positif tambah yang terdapat pada breadboard. 4. Hubungkan kaki pin GND pada jalur negatif yang terdapat pada breadboard. 5. Pin kaki data pin A0 dihubungkan pada pin A1 yang terdapat pada Arduino Uno. Kalian harus memastikan agar kedua kaki positif dan negatif dipasang pada tempat yang tepat karena sensor Dior memiliki polaritas. Lakukan langkah yang sama seperti yang sudah dilakukan pada pemrograman sensor DHT11. Pastikan untuk memerhatikan setiap penggunaan blok dengan teliti agar hasilnya dapat maksimal. Untuk melihat perubahan yang signifikan dari sensor cahaya, coba tutup sensor cahaya menggunakan tangan atau bisa juga dengan mengarahkan lampu senter pada sensor jika kalian melakukan percobaan di dalam ruangan, dan perhatikan perubahan seperti apa yang terjadi. Sementara, untuk melihat perubahan yang signifikan dari sensor suhu dan kelembapan udara, lakukan peniupan pada sensor DHT11 yang terpasang pada rangkaian, dan lihat perubahan seperti apa yang terjadi. Kalian juga bisa menggunakan media lain yang sekiranya cukup hangat untuk menaikkan suhu di sekitar. 4. Mempersiapkan LCD untuk menampilkan data. Setelah berhasil menggabungkan modul DHT11 untuk mencari kelembapan dan suhu ruang, serta menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi cahaya, sekarang kalian akan menampilkan data tersebut pada LCD. LCD yang akan kita gunakan adalah LCD 16x2. Maksud dari 16x2 itu sendiri adalah LCD dengan total 16 kolom dan 2 baris. Kalian bisa langsung merangkai LCD dengan cara berikut. 1. Siapkan terlebih dahulu LCD yang akan digunakan dalam modul I2C. Untuk mempermudah penggunaan, kalian perlu memakai modul LCD yang sudah satu paket dengan modul I2C. 2. Pasang kabel jumper pada tempat yang sudah ditunjukkan pada gambar 9.38 untuk menghubungkan LCD dan breadboard ke papan Arduino. Setelah semua selesai, kalian dapat melanjutkan pemrograman LCD untuk menampilkan data dari sensor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan modul I2C, yaitu alamat dari modul I2C itu sendiri. Modul I2C memiliki alamat di mana alamat tersebut nantinya akan berfungsi sebagai identitas dari modul ketika kita menggunakan modul tersebut. Berikut adalah cara untuk mengetahui alamat dari modul I2C yang kita gunakan. 1. Buat file baru terlebih dahulu pada menu File, New. 2. Jika muncul warning seperti gambar 9.40, klik Yes untuk menyimpan project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. 3. Setelah itu, lihat pada mode yang ada di pojok kanan atas, lalu pindahkan mode dari Stage ke Upload dengan cara klik Upload. 4. Setelah itu, perhatikan menu bar yang ada di bawah mode, lalu klik ikon pensil hingga tandanya berubah seperti gambar 9.42. 5. Masuk ke URL di bawah ini dan salin atau copy paste kode program yang ada pada laman tersebut, lalu tempelkan pada PictoBlox. 6. Setelah itu, klik upload kode dan tunggu proses uploadnya selesai secara sukses. 7. Jika sudah, kalian bisa melihat alamat dari modul I2C dengan cara mengklik serial monitor yang ada di pojok kanan bawah. Pastikan untuk mengubah pengaturan baud rate ke angka 9600 seperti gambar 9.43.
5. Pemrograman untuk penggunaan LCD. Setelah kalian memasang semua jumper pada breadboard dan Arduino, sekarang saatnya melakukan pemrograman pada Arduino agar LCD yang sudah dipasang dapat bekerja. Pemrograman akan dilakukan menggunakan bantuan software PictoBlox dengan langkah sebagai berikut. 1. Klik Display Modules, lalu seret blok Initialize 16 dikali 2 I2C Display at Address and Block Clear Display di bawah blok when click yang sudah dibuat pada gambar 9.35. Blok Forever yang terlepas, letakkan di bawah blok ini sehingga tampilan akhirnya seperti diperlihatkan pada gambar 9.44. 2. Keluarkan blok Seijoin suhu ruangan dari blok kerja utama. 3. Lalu, seret blok Set Cursor at Column and write Hello World. 4. Klik Ctrl, lalu seret blok Wait 1 second, taruh di bawah blok Write Hello World. 5. Lakukan langkah 3 dan 4 sebanyak 3 kali. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada gambar 9.48. Jangan lupa perhatikan baris dan kolom yang dipakai. 6. Jika sudah, seret semua blok yang sudah kita buat ke dalam blok Forever. 7. Setelah itu, masukkan setiap blok join yang telah dikeluarkan pada gambar 9.45 ke dalam blok write ini satu persatu seperti pada gambar 9.50. Masukkan blok join sesuai dengan warnanya ya. 8. Jika sudah, klik lagi Display Modules, lalu seret blok Clear Display. Sesuaikan pada blok join dengan kata-kata sesuai dengan yang ada di gambar 9.51. Setelah itu, kalian bisa langsung eksekusi programnya seperti biasa. Klik blok when klik dan lihat apa yang terjadi. Apakah berhasil? Jika sudah berhasil, selamat ya. Jangan lupa untuk selalu berkreasi dengan ide yang kalian punya. 6. Upload kode pada Arduino Uno. Pasti kalian bertanya-tanya apa dan mengapa kita harus melakukan upload kode. Ketika kita hanya mengklik blok when Arduino Uno Start Up, program tersebut tidak langsung dipasang pada Arduino Uno, jadi hanya bersifat sementara. Berbeda halnya ketika kita langsung melakukan upload kode. Kode akan langsung dipasang pada Arduino Uno dan alat rangkaian kita bisa digunakan tanpa harus tertancap pada laptop. Caranya cukup mudah. Ikuti langkah-langkah berikut setelah kalian membuka kembali PictoBlox-nya. 1. Arahkan kursor mouse pada tulisan upload di menu bar mode, lalu klik tombol tersebut. 2. Pisahkan blok when klik dengan blok lainnya. 3. Ganti blok when klik dengan blok when Arduino Uno Start Up yang ada pada Arduino Uno. 4. Jika berhasil, akan muncul tampilan seperti ini, dan langsung saja klik upload kode. 5. Tunggu sampai prosesnya selesai. 6. Jika berhasil, akan ada notifikasi uploaded successful.
iot sensor kelembapan tanah. Di proyek selanjutnya juga terdapat peta komponen dan alat. Gambar 9.54 memperlihatkan peta komponen dan alat untuk proyek sensor kelembapan tanah. Tabel 9.6 Alat dan software untuk kelembapan tanah. PictoBlox IDE, aplikasi untuk melakukan pemrograman pada Arduino. Modul sensor kelembapan tanah, sebagai sensor untuk mengukur kelembapan tanah. LCD 16x2 plus I2C, untuk menampilkan informasi suhu dan kelembapan. Modul sensor hujan, sebagai sensor untuk mendeteksi hujan. Kabel jumper, untuk menghubungkan Arduino dengan sensor maupun modul lainnya. Arduino Uno R3 sebagai media pengontrol modul, sensor, dan aktuator. Kabel USB tipe A to tipe B atau kabel printer sebagai media untuk melakukan upload program. Biasanya sudah satu paket dengan Arduino Uno. Breadboard atau project board sebagai media merangkai rangkaian elektronik. Modul power supply breadboard sebagai input supply tegangan sistem pada breadboard atau project board. Adaptor 9 volt sebagai pemasok tegangan pada Arduino. Solatip untuk merapikan kabel. Gunting untuk memotong kabel ataupun solatip. Wadah tertutup seperti tempat makan untuk menyimpan instrumen iot ketika sudah dirakit. Laptop untuk melakukan programming. Berikut penjelasan dari komponen yang akan digunakan. 1. Modul kelembapan tanah. Modul kelembapan tanah merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui kelembapan atau kondisi tanah di suatu tempat. Modul ini efektif untuk mengetahui keadaan suatu tanah dengan luas 10 x 10 cm saja. Untuk mempermudah penggunaannya, kita akan menggunakan modul MH Sensor Flying Fish. Penggunaannya dapat dilihat pada gambar 9.56. Modul sensor hujan. Raindrop sensor atau biasa disebut modul sensor hujan merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar, apakah sedang terjadi hujan atau tidak. Penggunaan modul sensor hujan itu sendiri sebenarnya sebagai pengingat dan juga untuk memastikan tanaman yang kita miliki tidak mendapatkan air secara berlebihan yang berasal dari air hujan. Dalam menggunakan sensor hujan ini, kita menggunakan sebuah modul MH Sensor Flying Fish. Untuk penggunaannya dapat dilihat pada gambar 9.58.
1. Merangkai sensor kelembapan tanah. Selama proses pembelajaran, kita memerlukan beberapa komponen berikut. 1. Satu buah half breadboard. 2. Satu buah breadboard power supply. 3. Satu buah Arduino seri Uno atau Arduino Uno. 4. Satu buah modul soil moisture sensor sebagai sensor kelembapan tanah. 5. Satu buah modul raindrop sensor sebagai sensor pendeteksi hujan. 6. Beberapa kabel jumper male to male. 7. Beberapa kabel jumper female to male. Dua, memulai pemrograman sensor kelembapan tanah menggunakan Pictoblocks IDE. Agar sensor yang sudah kita rangkai tadi dapat bekerja dan menampilkan data yang kita inginkan, kita perlu untuk memberikan program pada Arduino Uno. Buka Pictoblocks IDE dan kita mulai melakukan pemrograman. 1. Klik board pada toolbar seperti pada gambar 9.8. 2. Setelah muncul menu pilihan, pilihlah Arduino Uno seperti pada gambar 9.9. 3. Selanjutnya, klik connect dan pastikan untuk memilih port COM yang kalian pakai, seperti pada gambar 9.26. 4. Setelah itu, masuk ke menu kode dan klik Arduino Uno, lalu seret blok when click seperti pada gambar 9.27. 5. Lalu klik Control dan seret blok forever, dan kita letakkan di bawah blok when click seperti pada gambar 9.28. 6. Jika sudah, klik Variables dan seret blok set my variable lalu taruh di dalam blok forever. 7. Setelah itu, klik Make a Variable untuk menyimpan data dari sensor soil moisture atau kelembapan tanah. Lalu, kita buat dua buah variabel. Beri nama variabel dengan nama nilai sensor dan kelembapan tanah.
Agar mudah dalam membaca nilai dari sensor kelembapan tanah, ganti kata apple menjadi kelembapan tanah, dan ganti kata banana dengan persen, seperti pada gambar 9.68. 3. Menambahkan sensor hujan. Setelah menggunakan sensor kelembapan tanah, kita akan melihat perbedaan dengan sensor suhu karena karakteristik alatnya berbeda. Untuk memahami penggunaan dan penggabungan beberapa sensor, tambahkan sensor pendeteksi hujan. Pelajari cara kerjanya terlebih dahulu agar tidak kesulitan saat merangkai atau memprogram. Langkah-langkahnya meliputi: siapkan sensor hujan, sambungkan pin A0 ke A0 Arduino, VCC ke jalur positif, GND ke jalur negatif, dan D0 ke pin 7 Arduino. Pastikan polaritas terpasang dengan benar. Kalian diminta untuk memprogram Arduino menggunakan PictoBlox. Apakah kalian masih ingat dengan pemrograman pada PictoBlox untuk mendapatkan nilai dari sensor DHT11? Lakukanlah hal yang sama pada rangkaian sensor hujan. Menampilkan data kelembapan tanah dan data hujan menggunakan LCD. Seperti yang kalian tahu, kita sudah berhasil mendapatkan nilai dari sensor dan menampilkannya pada layar komputer. Agar lebih keren lagi, kita akan menggunakan LCD untuk menampilkan nilai yang telah kita dapatkan dari sensor. Jika diingat-ingat lagi, kita pernah menggunakan LCD untuk menampilkan nilai dari sensor suhu dan sensor cahaya. Masih ingatkah kalian? Untuk mempertajam pengetahuan kalian tentang penggunaan LCD, mari kita coba secara mandiri. Mudah saja kok, dan langkah-langkahnya tidak akan rumit. Beberapa langkah yang harus kalian lakukan seperti berikut. 1. Memiliki satu set lengkap LCD yang berisi satu buah modul I2C yang sudah terpasang atau disolder pada LCD seperti pada gambar 9.22. 2. Perhatikan terlebih dahulu pin SDA dan pin SCL yang terdapat pada modul I2C. 3. Lalu hubungkan pin-pin berikut ini: pin SDA pada I2C, pin SDA pada Arduino Uno, pin SCL pada I2C, pin SCL pada Arduino Uno. 4. Hubungkan pin GND pada modul I2C pada pin GND Arduino Uno. 5. Hubungkan pin VCC pada modul I2C pada pin 5V Arduino Uno. 6. Perlu diingat bahwa kalian harus memastikan agar kedua kaki positif dan negatif dipasang pada tempat yang tepat. Karena jika dipasang secara terbalik akan menyebabkan LCD tidak hidup. Nah, setelah LCD sudah dihubungkan pada rangkaian, di sini kalian diminta untuk memprogram LCD tersebut agar semua nilai yang ditampilkan pada komputer dapat terlihat pada LCD. Dan jangan lupa, setelah kalian selesai melakukan pemrograman, lakukan upload kode seperti yang sudah dilakukan pada saat kita melakukan pemrograman sensor kelembapan dan sensor cahaya.